TV. Haleluya, puji Tuhan pemirsa yang diberkati Tuhan. Jumpa lagi kita pada program ini. Mari kita sama-sama belajar firman Tuhan. Saat ini saya akan mengambil tema yang penting. Apakah baptisan air itu? Ya. Ada baptisan Roh Kudus, ada baptisan air. Nah, kita berbicara mengenai baptisan air. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam Markus pasal 16 ayat 15, 16, 17 di sana dikatakan, Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Pergilah kamu sampai ke ujung bumi dan kabarkan Injil. Barang siapa yang percaya dan dibaptis, dia akan beroleh hidup yang kekal. Jadi saudara lihat perintah daripada Tuhan. Pergilah kamu sampai ke ujung bumi dan barang siapa yang percaya dan dibaptis, maka dia akan beroleh keselamatan atau hidup yang kekal. Itu perintah Tuhan. Ya. Ada berbagai macam cara baptisan. Saudara, katanya ada yang dipercik, ada yang pakai bendera, ya. Ada yang diselam, saudara. Dan mungkin ada cara yang lain lagi. Tapi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita tentu menghargai ya toleransi dengan kepercayaan atau doktrin mereka. Tetapi yang saya baca di Alkitab, baptisan itu adalah diselamkan, dimasukkan ke dalam air. Baptisan, kata aslinya Yunani itu adalah baptizo. Artinya dicelupkan, diselamkan ke dalam air. Saudara-saudara. Jadi tidak ada cara lain ya, saya mengikuti cara Alkitab. Sebab dulu saya pernah dipermandikan atau lakukan dengan cara baptisan yang lain. Tapi setelah saya mengenal Alkitab, saya dibaptis, ya, bukan dibaptis ulang, sebab memang belum dibaptis dulu, hanya dipercik, ya, dan itu pun dilakukan waktu saya masih bayi, masih kecil. Nah, firman Allah katakan, kabarkan Injil sampai ke ujung bumi. Barang siapa yang percaya dan dibaptis. Nah, kalau anak-anak itu kan belum bisa percaya. Ya. Jadi logika nalar mereka itu belum bisa menangkap bertobat itu seperti apa, menerima Yesus, buka hati, ya, dan sebagainya. Jadi mereka tidak dapat percaya, tidak bisa percaya, karena mereka masih kecil. Dan anak kecil tidak dibaptis tetapi diserahkan di gereja. Sesuai dengan Markus pasal yang ke-10. Orang-orang membawa
anak-anak kepada Tuhan Yesus. Ya. Dan Tuhan Yesus memeluk mereka dan meletakkan tangan di atas kepala mereka, memberkati anak-anak itu. Saudara-saudara, tidak dibaptis. Ya, di jemaat kami ya, dan di banyak gereja-gereja lain, saudara, anak-anak itu dibawa ke gereja, diserahkan kepada Tuhan. Ya, orang tua membawa anak itu ke gereja, lalu ada upacara penyerahan anak, bukan baptisan, saudara, penyerahan anak. Nah, lalu anak itu diserahkan kepada Tuhan di depan jemaat, ya, pendeta tumpangkan tangan dan doakan. Itu sama nilainya dengan pertobatan atau baptisan bagi orang dewasa. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi, kalau saudara katakan baptis dalam air, oh saya sudah dibaptis dulu. Bukan, saudara dipercik dulu. Bukan baptisan itu. Saudara dipercik. Ya, jadi mari kita nggak usah ikuti yang lain, kiri kanan. Ikuti Alkitab saja. Sebab Tuhan Yesus dibaptis di Sungai Yarden. Murid-muridnya juga dibaptis. Nah, kalau Tuhan Yesus dibaptis, murid-murid juga dibaptis, rasul-rasul dibaptis, tokoh-tokoh gereja dibaptis. Lah saudara, siapa saudara lalu mengeraskan hati untuk tidak dibaptis? Ya, oh doktrin gereja saya, oh pendeta saya katakan, ya. Loh, saudara mengikuti Alkitab, cara yang Yesus lakukan dan murid-muridnya dibaptis di dalam air, atau saudara mengikuti peraturan dari gereja atau agama saudara, pendeta saudara? Saya juga dulu berpikir seperti saudara. Ya, orang mau baptis saya lalu saya bilang, oh saya sudah dibaptis. Loh, kamu dulu agama apa? Ya, agama, oh itu percik, bukan baptisan. Seperti Tuhan Yesus. Kalau itu tidak penting, mengapa Yesus dan murid-muridnya dibaptis oleh Yohanes Pembaptis pada waktu dia masuk dalam air, ya, dan firman Allah katakan waktu dia keluar dari air, dia mendengar ada suara dari langit, dari sorga yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Lalu ada burung merpati yang turun di atas kepala Tuhan Yesus. Yesus, burung merpati, Roh Kudus, dan suaranya Bapa. Jadi tidak ada pengakuan dari Bapa, ya, sebelum ada baptisan. Tapi ketika Tuhan Yesus dibaptis, dia katakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Ya saudara, ada ayatnya di beberapa Injil saudara, ya. Jadi kata-kata itu terdengar oleh murid-murid juga. Dan mereka juga dibaptis. Saudara-saudara, inilah anakku yang kukasihi. Dan saya juga berpikir begitu. Ya, ketika saya dibaptis, saya percaya juga kata-kata dari Bapa di surga yang berkata, inilah anakku yang kukasihi. Karena peristiwanya memang begitu, saudara. Ketika keluar dari air, ada suara, inilah anakku yang kukasihi. Dan Roh Kudus bentuk burung merpati itu hinggap di kepala Tuhan Yesus. Oh, kalau begitu ke Sungai Yarden, puji Tuhan. Kalau saudara ada doi, ada uang, pergi jo, ya, pergi aja ke Sungai Yarden, lebih bagus. Saudara, tapi kita membaca di Kisah Rasul,
ada Filipus bersaksi kepada Sida-Sida tentang firman Tuhan. Lalu Filipus juga menerangkan tentang baptisan kepada Sida-Sida ini. Lalu kemudian mereka sampai di satu tempat yang ada air. Dan Filipus dan Sida-Sida itu bilang, saya mau dibaptis. Ya, apakah yang dapat menahan aku dari baptisan air ini? Lalu Filipus membaptis Sida-Sida itu, saudara. Dalam kitab Kisah Para Rasul itu ya. Nah, jadi saudara mau pergi ke Sungai Yordan, ya puji Tuhan, monggo silakan. Tapi sebenarnya di mana ada air, ya, di situ saudara bisa baptis. Bahkan ada yang di pantai. Saya pernah membaptis orang di Kalimantan di laut. Ya, ada ombak tapi, nah itu air. Ada yang di bathtub, kamar mandi ya, itu. Oh di sini nggak ada air. Loh, di mana di bumi ini nggak ada air lalu orang hidup? Saudara, saudara harus dibaptis seperti Tuhan Yesus dibaptis dan murid-muridnya. Saya juga mengikuti saudara-saudara baptisan air, ya. Nah, kenapa harus dibaptis? Itu tanda rohaninya itu menurut kitab Roma. Waktu kita masuk ke dalam air itu sama dengan kita dikuburkan. Ya, dikuburkan. Tidak kelihatan. Jadi waktu dibaptis itu semua masuk. Ya enggak 1 jam ya. Ya paling hanya beberapa detik saja saudara. Lalu dikeluarkan lagi. Artinya itu dikuburkan dan setelah dikeluarkan bangkit dari kuburan itu melambangkan kita bangkit. Ya, secara rohani bangkit dari kematian rohani, lalu kita hidup berjalan di dalam firman Tuhan. Nah, saudara ya, jadi baptisan itu adalah lambang kematian. Mati bersama-sama dengan Tuhan Yesus dan bangkit bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Juga itu sebagai satu tanda, satu paket dengan pertobatan. Karena Markus 16 berkata, ya, yang percaya dan dibaptis. Bukan percaya saja. Percaya dan dibaptis akan terima keselamatan. Jadi secara pengakuan, ya, resmi di hadapan jemaat dan orang lain, wah kita ini mentaati firman Tuhan. Nah, orang ini sudah bertobat dan percaya kepada Yesus. Ditandai dengan baptisan air itu. Saudara-saudara. Nah, saya kira kita bisa pikirkan ini juga ya baik-baik supaya saudara tidak mengikuti yang lain-lain ya. Ikuti saja firman Tuhan. Dan sudah jelas di Alkitab dikatakan Yesus dibaptis di Sungai Yordan, masuk ke dalam air. Lalu kenapa kita masih mengeraskan hati untuk tidak mau dibaptis di dalam air? Ya, jadi nggak usah ikut kiri kanan siapa-siapa ya. Ikuti firman Tuhan. Saudara, dan ini dilakukan oleh Tuhan Yesus bersama murid-muridnya. Saya juga dibaptis dalam air. Oh sudah dulu saya bilang gitu. Tidak, dulu kamu dipercik. Itu bukan baptisan, saudara. Nah, jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, jadi mari kita ya pikirkan baik-baik karena ini menyangkut kehidupan kekal kita, saudara. Jangan keraskan hati, saudara. Oh agama saya, oh gereja saya, oh pendeta saya, oh doktrin saya. Firman Tuhan di atas segalanya. Perintah Tuhan dan yang Tuhan Yesus sendiri lakukan di Sungai Yordan. Kebetulan saya pernah ke Israel dan ke Sungai Yordan ya, melihat sungai di mana Tuhan Yesus dibaptis. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saudara buka hati saudara,
dan terima Nabi Isa Yesus Kristus dalam hidup saudara, kemudian saudara bertobat dan dibaptis, saudara akan menerima hidup yang kekal.